Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iwayan Suendra SEMSI selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping, yang terhormat Bapak Iputu Arya Darmayasa SPD MPD selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Kumalasari dengan NIM 181701197. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah kajian teori, bab 3 adalah metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan yang diawali oleh latar belakang. Kepuasan konsumen sangatlah penting bagi seorang wirausahawan yang mendirikan usahanya. Apabila konsumen merasa puas, maka produk tersebut akan direkomendasikan sehingga menimbulkan daya tarik konsumen dan membuat usaha tersebut semakin berkembang. Menurut Komariah, tahun 2020 halaman 34 mengatakan bahwa mengukur kepuasan konsumen adalah suatu bagian yang penting dalam memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien. Jika konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, maka kepuasan konsumen tidak efektif sehingga daya tarik konsumen menurun. Menurut Ishak, tahun 2005 mengatakan, untuk keadaan ekonomi yang sulit ini, kepuasan konsumen memiliki peran yang cukup penting, karena secanggih atau senikmat apapun produk yang dihasilkan perusahaan, apabila konsumen tidak suka, baik itu harga yang terlalu mahal, maka kepuasan konsumen tidak ada artinya. Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan terhadap kualitas ayam betutu tempe. Yang kedua, sebagian besar pengunjung lebih memilih ayam betutu tempe dibandingkan ayam betutu lainnya yang berada di Gilimanuk. Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk? Yang kedua, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk? Dari permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti ingin mencari jawaban dari semua permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, yang pertama diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang ada sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Yang kedua, hasil dari penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kepuasan konsumen. Secara praktis, bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan untuk dapat memperdalam kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Yang kedua, bagi pengusaha, penelitian ini dapat memberikan masukan berupa informasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi kepuasan konsumen pada pembelian betutu tempe di Gilimanuk. Yang ketiga, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi tambahan serta perbandingan bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian dengan bidang kajian yang sama.
Bab 2 Kajian Teori, yang diawali oleh teori kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen menurut Firmansyah tahun 2018 berpendapat bahwa kepuasan konsumen merupakan pengukuran konsumen pemakaian barang atau jasa perusahaan dengan sangat senang memakai barang yang telah diterima. Kepuasan konsumen dengan barang dan jasa dalam pelayanan cenderung kembali membeli kebutuhan yang diperlukan dan akan menggunakan jasa ketika saat kebutuhan kembali muncul di hari yang akan datang, menurut Indrasari tahun 2019. Oleh sebab itu, faktor kunci dari puasnya konsumen ketika pada saat membeli kembali produk perusahaan. Kepuasan konsumen ditentukan dengan persepsi seseorang atas hasil produk perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen, menurut Irawan tahun 2002. Menurut Komariah, tahun 2017 berpendapat bahwa kepuasan konsumen merupakan keinginan untuk membeli suatu barang, harapan, dan kebutuhan konsumen yang dapat terpenuhi. Teori selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut menurut Rustanti tahun 2015. Yang pertama kualitas produk, yang kedua harga produk, yang ketiga kualitas pelayanan, yang keempat sikap terhadap produk, yang kelima biaya dan kemudahan mendapatkan produk. Menurut Rangkuti, tahun 2006, halaman 30, mengatakan bahwa salah satu penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang kualitas jasa yang memfokuskan pelanggan dimensi jasa yang terdiri dari nilai, daya saing, persepsi pelanggan, dan harga. Faktor-faktor pendorong mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ditentukan dengan persepsi seseorang atas hasil produk perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan yang terdiri dari kualitas produk, harga, service quality, emotional factor, biaya, dan kemudahan, menurut Irawan tahun 2002. Selanjutnya, faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam memilih taraf kepuasan konsumen, masih ada 5 faktor yang wajib diperhatikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut, menurut Indrasari tahun 2019. Yang pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan, yang ketiga, emosional, yang keempat, harga, dan yang kelima, biaya. Teori kualitas produk. Pengertian kualitas produk adalah suatu barang yang memiliki permasalahan yang diwajibkan untuk diganti dan menyisihkan barang-barang yang mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, persepsi kualitas dianggap sebagai permasalahan yang berhubungan dengan barang yang mengalami kerusakan, kecacatan, atau menyimpang pada barang, menurut Mulyadi tahun 2007. Menurut Irawan, tahun 2002 menyatakan bahwa kualitas produk merupakan adanya kepuasan konsumen dengan produk yang diterima oleh konsumen. Sejalan dengan Firmansyah dan Haryanto tahun 2017 menjelaskan bahwa produk gabungan dan atribut yang memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, dengan permasalahan harga, penjual ecer suatu barang, dan konsumen yang melakukan pembelian mengecer pada pabrik untuk memberikan kepuasan konsumen. Selanjutnya, harga produk. Pengertian harga produk menurut Halim dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan sahnya dalam bertransaksi. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dalam menentukan harga tidak terlalu tinggi agar seimbang dengan produk lain. Sejalan dengan Suprapto dan Ajiji tahun 2020 mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, penentuan harga sudah menjadi hal yang biasa, dan manajer turut terlibat dalam adanya barang baru. Menurut Riono dan Budi Harja tahun 2016 mengatakan bahwa tujuan dari menetapkan sebuah harga adalah untuk mendapatkan untung atau laba, dan menetapkan suatu harga dapat mempengaruhi kualitas barang.
Teori selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan menurut Firmansyah dan Haryanto tahun 2017 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan seluruh fitur dan ciri khas produk atau jasa yang bergantung dalam menyanggupi memberikan kepuasan keinginan akan kebutuhannya. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan dapat memberikan daya tanggap yang cepat karena kecepatan dalam memberikan tanggapan merupakan hal yang diinginkan setiap konsumen. Karakteristik kualitas pelayanan dibagi menjadi dua macam, yaitu jenis kualitas baik dan jenis kualitas buruk, menurut Indrasari tahun 2019. Kualitas yang baik tentu dapat membuat para konsumen merasa puas, dan sebaliknya jika kualitas produk yang diberikan buruk dapat membuat konsumen merasa kecewa. Ketidakpuasan konsumen dikarenakan adanya kualitas yang buruk yang mengakibatkan para konsumen yang makan di tempat tidak puas dan juga memberi dampak pada orang lain, menurut Aryani dan Rosanti tahun 2010. Teori selanjutnya yaitu kemudahan mendapatkan produk. Pengertian kemudahan mendapatkan produk menurut Ayuning Tias dan Gunawan tahun 2018 berpendapat bahwa kemudahan merupakan persepsi seseorang terhadap percaya tidaknya bahwa munculnya teknologi dapat membuat seseorang malas untuk berusaha. Menurut Taan, tahun 2021 menjelaskan bahwa kemudahan pada saat memakai sistem, yang artinya sistem tersebut bagus, jelas, sehingga dapat memudahkan para penggunanya. Kemudahan suatu perusahaan dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, kemudahan situs, yang kedua kemudahan berinteraksi, dan yang ketiga kemudahan menentukan produk, menurut Yuliawan tahun 2018. Penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu Siti Saniah, Bambang Yudi Aryandi, Harpowo tahun 2020 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen kedai pesan kopi di Kota Malang. Yang kedua, Baskoro Adi Nugroho tahun 2017 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada rumah makan sate ayam Pak Darmo, Surakarta. Yang ketiga, Rizal Wahyu Cahyamara tahun 2013 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap minat mereferensikan ke konsumen, Resto Sambel Vanjaya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dibagi menjadi 4 faktor, yaitu faktor kualitas produk, faktor harga produk, faktor kualitas pelayanan, dan faktor kemudahan mendapatkan produk terhadap pembelian. Bab 3 Metode penelitian yang diawali oleh rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian faktorial di mana variabel Y dapat berpengaruh kepada variabel X yang terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di rumah makan ayam Betutu Mentempeh di Gilimanuk. Lokasi ini satu arah dengan penyeberangan pelabuhan Gilimanuk sehingga banyak pengunjung yang dari arah penyeberangan pelabuhan Gilimanuk singgah ke rumah makan ayam Betutu Mentempeh. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang membeli betutu mentempeh. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insidental, karena populasi pada penelitian ini tidak jelas dan tak terhingga sehingga populasi dapat berubah, maka peneliti menggunakan rumus Lamiso sehingga memperoleh sampel sebanyak 384 responden. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan skala Likert yang berupa jawaban responden. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, di mana peneliti menemukan secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain. Definisi operasional variabel. Variabel pada penelitian ini yaitu
kepuasan konsumen. Dimensi kualitas produk, indikator yang pertama kesesuaian, yang kedua ketahanan, yang ketiga bentuk, yang keempat desain, yang kelima gaya dan penampilan produk dengan skala ordinal. Dimensi yang kedua yaitu harga produk dengan indikator yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat dengan skala ordinal. Dimensi yang ketiga yaitu kualitas pelayanan dengan indikator yang pertama bukti fisik, yang kedua keandalan, yang ketiga daya tanggap, yang keempat jaminan, dan yang kelima empati dengan skala ordinal. Dimensi yang keempat yaitu kemudahan mendapatkan produk dengan indikator yang pertama mudah didapatkan, yang kedua mudah digunakan atau dikonsumsi, yang ketiga mudah mendapatkan sesuai yang diinginkan, yang keempat penggunaannya yang fleksibel dengan skala ordinal. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada pengunjung yang datang ke rumah makan Betutu Mentempe. Kuesioner ini menggunakan skala Likert. Alternatif jawaban yang disediakan adalah sangat setuju atau SS, setuju atau S, kurang setuju atau KS, tidak setuju atau TS, sangat tidak setuju atau STS. Dalam instrumen penelitian terdapat dua pengujian. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. Validitas merupakan alat untuk mengukur kevalidan suatu data. Instrumen dikatakan valid jika koefisien antar butir lebih besar dari R tabel dengan tingkat kesalahan alfa 0,05. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian dilakukan pada setiap butir pertanyaan pada tiap butir pertanyaan yang reliabel. Penggunaan alpha Cronbach dengan menguji statistik, instrumen diartikan reliabel apabila nilai Cronbach lebih besar dari 0,60. Selanjutnya analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator. Analisis ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian Betutu Mentempeh di Gilimanuk. Adapun tahapan dari analisis faktor yang pertama membuat matrik, yang kedua penentuan jumlah faktor, yang ketiga rotasi faktor, yang keempat interpretasi faktor, yang kelima penentuan ketepatan model. Bab 4. Hasil dan pembahasan analisis faktor. Hasil pengujian KMO Bartlett Test yaitu berdasarkan nilai KMO MSA diperoleh nilai sebesar 0,550. Dapat diartikan nilai tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga jumlah sampel penelitian ini telah memenuhi syarat analisis faktor. Hasil pengujian data ini yaitu matrik korelasi digunakan Bartlett Test of Specificity. Pengujian Bartlett Test of Specificity menghasilkan nilai yang signifikan dengan taraf signifikansi 0,000. Oleh karena itu, signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pengujian data menghasilkan matrik korelasi. Berdasarkan tabel nilai Measure of Sampling Efficacy atau MSA, diketahui bahwa dari 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian Betutu Mentempeh di Gilimanuk memiliki korelasi yang signifikan dengan nilai MSA yang diperoleh lebih besar dari 0,5. Selanjutnya, total nilai varian explained yang digunakan untuk mengetahui presentase dari keempat faktor.
Dapat diketahui bahwa persentase dari faktor kualitas produk memiliki nilai eigenvalue 1,319 dengan nilai varians 32,987. Faktor harga produk memiliki nilai eigenvalue 1,031 dengan nilai varians 25,772. Faktor kualitas pelayanan memiliki nilai eigenvalue 0,846 dengan nilai varians 21,159 dan faktor kemudahan mendapatkan produk memiliki nilai eigenvalue 0,803 dengan nilai varians 20,082. Jadi keempat faktor ini mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk. Tabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk dapat dijelaskan bahwa faktor yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1 adalah faktor kualitas produk dan harga produk, dengan total nilai varian explained dari kedua faktor keseluruhannya sebesar 58,759%. Oleh sebab itu, 58,759% dari semua faktor yang ada dapat dijelaskan oleh dua faktor yang terbentuk. Tabel selanjutnya yaitu rotated komponen matrik. Berdasarkan hasil uji rotated komponen matrik, faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Setiap komponen masing-masing memiliki nilai faktor loading tertinggi. Komponen 1 yang terbentuk dari faktor kemudahan mendapatkan produk dengan faktor loading 0,780 dan kualitas pelayanan dengan faktor loading 7,742. Komponen kedua yang terbentuk dari kualitas produk dengan faktor loading 0,811 dan faktor harga produk dengan faktor loading 0,695. Tabel matrik rotasi hasil analisis faktor. Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk adalah kualitas produk dengan nilai Varimax Rotation 32,987%. Dapat diartikan faktor yang mendominasi kepuasan konsumen adalah kualitas produk sebesar 32,987%. Bab 5 penutup. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk adalah faktor kualitas produk dengan nilai varian sebesar 32,987%, harga produk dengan nilai varian sebesar 25,772%, kualitas pelayanan dengan nilai varian sebesar 21,159% dan kemudahan mendapatkan produk dengan nilai varian sebesar 20,082%. Yang kedua, faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada pembelian betutu mentempeh di Gilimanuk adalah faktor kualitas produk dengan nilai Varimax Rotation sebesar 32,987%. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengelola betutu mentempeh disarankan agar memperhatikan faktor harga produk. Hal ini karena keterjangkauan harga yang telah ditetapkan oleh betutu mentempeh. Berdasarkan indikator harga produk, keterjangkauan harga bagi konsumen yang ingin membeli betutu mentempeh diperhatikan harga sehingga dapat dijangkau. Yang kedua, bagi peneliti lain disarankan untuk menjadi referensi penelitian yang lebih luas dengan mengembangkan variabel-variabel yang lain pada penelitian berikutnya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.